Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurufia Azharo dengan NIM akhir 265 dari PG PAUD 2023E. Di sini saya akan melakukan podcast bersama saya Alfira Endayukan sebagai salah satu mahasiswa PG PAUD UNESA juga yang termasuk sebagai salah satu anggota Remas dan juga ketua PAC Gubeng 2021 hingga 2022. Di podcast membahas mengenai bagaimana peran Pancasila di kalangan masyarakat. Untuk yang pertama akan diawali dengan bagaimana sih Anda melihat penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar Anda? Oh ya, jadi seperti yang saya dapatkan dari pengalaman saya menjadi ketua PAC Gubeng dan juga sebagai salah satu anggota Remas yang ikut terlibat banyak dalam kehidupan masyarakat yang berada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama pada kehidupan masyarakat ini sangat bisa dikatakan lumayan baik, dalam artian dari keenam agama yang ada di Indonesia itu bisa bisa dianut dengan baik oleh masing-masing masyarakat yang ada di sana. Contohnya umat Islam tetap bisa melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri tanpa adanya gangguan-gangguan dari agama lain. Begitupun oleh agama yang kelima lainnya, mereka tetap bisa melakukan ibadah dan keseharian mereka sebagaimana biasanya tanpa gangguan dari agama lain. Itu yang saat ini saya lihat mengenai penerapan sila pertama dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya saya boleh tanya nggak, apa sih boleh. PAC itu? Oh iya, PAC itu adalah pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gubeng. Jadi Nahdlatul Ulama ini memiliki ibaratnya kayak banom-banom NU yang kalau misalnya di kalangan remaja itu kita sebut dengan IPMI PPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama. Nah, saya ini salah satu dari ketua pimpinan anak cabang kedua ikatan tersebut di kecamatan saya. Lalu yang kedua, apa contoh konkret yang menunjukkan penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi sosial di masyarakat? Untuk contoh konkret yang bisa saya amati dalam kehidupan sehari-hari mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satu contoh yang paling bisa kita temui adalah misalnya ketika kita lewat, itu banyak orang, hampir seluruhnya itu masih memiliki sopan santun yang beradab, seperti nun sewu itu kalau di orang Jawa, seperti permisi ketika lewat, entah itu yang dilewati adalah anak-anak kecil ataupun orang dewasa, tapi tetap melakukan sopan santun yang adil dan beradab itu tadi. Itu termasuk contoh kecil dari penerapan sila kedua tadi yang bisa kita lihat. Apakah Anda sudah menerapkannya? Ya tentu saja, karena sebagai salah satu mahasiswa UNESA kita harus tahu bagaimana sopan dan santun itu tadi. Lalu yang ketiga, bagaimana cara masyarakat mempraktikkan persatuan Indonesia dalam keberagaman suku, agama, dan budaya? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini sebenarnya bisa kita amati dari peristiwa pemilu kemarin ya kan. Pemilu kemarin itu adalah salah satu bentuk pemilihan yang luas, ibaratnya umum. Di situ kita bisa lihat berbagai macam suku tetap bisa mengeluarkan haknya di tempat yang tidak sesuai dengan domisilinya gitu. Jadi itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita lihat dan amati bagaimana persatuan Indonesia mempererat suku-suku tanpa harus menyulitkan mereka gitu tadi. Itu contoh yang baru saja kita bisa amati di peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Kalau misalnya contoh-contoh lainnya itu, misalnya di UNESA sendiri itu kita pasti memiliki teman dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana Indonesia menerima berbagai macam suku tersebut dengan baik dan tetap berkolaborasi juga dengan baik. Di kelasnya Mbak Alfira ini ada suku-suku lain juga, tak? Iya, banyak. Jadi di kelas saya, kelas PG PAUD UNESA itu juga memiliki berbagai macam suku yang ada dan belajar bersama di sana. Seperti salah satu teman saya itu ada yang dari suku NTT, itu suku apa ya? Terus suku Sulawesi. Banyak sekali pokoknya, saya kurang tahu nama. Dan saya sendiri merupakan salah satu warga asli dari Palembang yang
belajar di Universitas Negeri Surabaya. Itu artinya kita meskipun berbeda-beda tetap satu jua menjadi persatuan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana peran Pancasila dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan yang Anda tempati? Kalau misalnya ditanya mengenai bagaimana menjaga kerukunan beragama ya yang ada di lingkungan sekitar saya itu, misalnya gini, pada saat Idul Fitri itu tidak hanya umat Islam yang menghampiri rumah saya. Kebetulan kan rumah saya ini rumahnya ada nenek saya itu yang kayak sesepuh di situ. Jadi kan sebagai tempat unjung-unjung. Nah, itu tuh tidak hanya dari orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi banyak juga keluarganya nenek saya itu yang dari keluarga Kristen dan Katolik itu tuh bisa mengunjungi rumah nenek saya sebagai bentuk dari sukacita atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga saat tetangga saya yang Kristen sedang merayakan Hari Raya Natal, kita berkunjung tapi bukan dalam artian ikut merayakan, tapi sekedar bersilaturahmi kepada mereka. Itu artinya dalam lingkungan saya ini kerukunan beragama tetap bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya, di setiap kalangan masyarakat kan pastinya mempunyai orang Islam kan mempunyai organisasi yang saya ketahui yaitu NU sama Muhammadiyah. Nah, Mbak Elvira sendiri kan dari NU ya? Iya. Di tahun kemarin kan pemerintah itu menetapkan tanggal Hari Raya Idul Fitri itu kan beda sama Muhammadiyah. Diprediksi perayaan Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau Lebaran tahun 2023 tidak akan serempak. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU berpotensi lebaran di hari yang berbeda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 mendatang. Farudin Amin mengatakan ada potensi perbedaan waktu Idul Fitri pada tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil sidang isbat Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, gimana sih suasana hari raya di sekitar tempat tinggal Mbak Vira apabila hari raya tersebut dipisah? Kayak misal NU kemarin, Muhammadiyah sekarang gitu. Gimana? Ya. Untuk bagaimana yang terjadi saat hal itu digambarkan sesuai seperti kasus yang disampaikan itu, kalau di lingkungan saya memang ada banyak ya perbedaan Muhammadiyah dan NU. Nah, itu kalau misalnya di lingkungan saya kita tetap suasananya sahdu. Suasananya tetap tentram, tidak ada kontroversial antara hari rayanya kemarin atau ada juga golongan yang hari rayanya sekarang, karena kita tetap berpaku pada sila-sila Pancasila itu tadi. Kita harus saling menghargai perbedaan dan kita tetap harus saling menghormati satu sama lain. Maka jika misalnya salah satu golongan agama itu melaksanakan ibadah hari raya pada hari ini dan kemudian ada lagi yang menjalankan hari esok, maka kita tetap bisa menjalankannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah kita percayai masing-masing juga, tanpa harus ibaratnya mengolok-ngolok atau mempertanyakan, lah kok sekarang sih, lah kok besok sih, kan harusnya gini, harusnya gitu. Kita tetap tidak boleh seperti itu dan kita tetap harus saling mempercayai dan mendukung itu tadi. Karena kalau misalnya kita melakukan ibaratnya cekcok, itu yang ada hanya akan menambah masalah, bukan menambah kedamaian. Karena arti Hari Raya Idul Fitri itu sendiri kan saling memaafkan dan mensucikan hati, seperti itu. Nah, selanjutnya tantangan apa saja yang dihadapi di masyarakat dalam menerapkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau untuk masalah keadilan sosial, sebenarnya di Indonesia ini masih sangat belum dikatakan baik, karena masih banyak terlihat golongan, misalnya contohnya pada kasus bantuan seperti itu ya kan, pemerintah itu
menurunkan bantuan kepada warga-warganya yang kurang mampu atau setidaknya layak untuk diberi bantuan. Nah, warga-warga yang sekiranya membutuhkan ini tidak mendapatkan keadilan sosial tersebut, melainkan pada warga-warga yang kalangan atas, atau ibaratnya mereka itu cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri tapi malah mendapatkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga yang kurang mampu. Nah, itu yang menjadikan Indonesia ini sangat minim akan keadilan sosial tersebut, sehingga kalau kita berbicara tantangan apa yang menjadikan masalah itu bisa ada adalah bagaimana kesadaran diri. Yang kedua adalah peran masyarakat dan peran pemerintah yang tidak sinkron. Artinya kalau misalnya pemerintah itu menetapkan begini, ya harusnya dia mengevaluasi apakah program yang saya buat ini benar-benar terseluruh untuk masyarakat yang saya tanggung, dan juga peran masyarakat di sini dalam menciptakan keadilan sosial itu tadi tuh juga berperan penting. Karena kalau misalnya masyarakatnya juga acuh, ibaratnya kayak aku lo juga layak dapat, aku lo juga harus diberi keadilan lah. Tapi ketika dia bilang gitu, dia tidak memberikan keadilan kepada orang lain. Itu yang membuat masyarakat Indonesia ini ibaratnya SDM rendah, sumber daya manusianya rendah karena sama-sama berego tinggi tadi. Berarti kurang setimpal ya dengan keadaan yang sekarang ini. Iya, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai gotong royong sebagai salah satu ciri khas budaya Indonesia dalam kegiatan masyarakat sehari-hari di lingkungan Anda? Baru-baru ini, kayak sekitar 2 pekan yang lalu itu saya menjumpai ada namanya gotong royong bapak-bapak dalam lingkungan sekitar RT saya itu melakukan bersih-bersih kampung. Itu ibaratnya kayak misalnya kan mereka kan sedang melakukan pembuatan teras ring agar tidak tersumbat, agar misalnya kalau hujan itu tidak banjir. Nah, itu bisa saya bisa saya cocokkan dengan persoalan yang Mbak Zurufia tadi sampaikan, yang mana gotong royong itu sebenarnya kalau kita lihat di lingkungan masyarakat sekitar itu masih sangat terlihat. Tapi kalau misalnya sudah di perkotaan atau misalnya kayak kota metropolitan, mungkin kalau misalnya ditanya tentang gotong royong mungkin masih ada, tapi tidak sepadat, ibaratnya semaksimal yang kita lihat di lingkungan-lingkungan kecil. Karena dengan lingkungan-lingkungan kecil itu kadang rasa solidnya itu lebih besar. Sebelumnya Mbak Elvira ini dari tempat tinggalnya itu di kompleks apa kayak pedesaan gitu ya? Dulu saya waktu di Palembang sebelum pindah ke Surabaya itu tinggal di, ya bukan pedesaan juga ya, kayak kota terpelosok, bukan kota terpelosok. Jadi seperti ibaratnya jauh dari yang namanya mall-mall, kayak jauh juga dari yang namanya perkotaan-perkotaan elit. Nah, di situ tuh sangat kental akan gotong royong yang bisa sewajarnya saya lihat. Tapi ketika saya pindah di Surabaya itu banyak masyarakat kota yang masih memiliki gengsi satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada event gotong royong disuruh bersih-bersih kampung, itu pasti yang bersih-bersih adalah mereka-mereka yang bertugas, kayak misalnya pos satpam, puskesmas gitu-gitu. Sedangkan warganya sendiri itu tidak melakukan hal itu. Nah, itu yang menjadikan perbedaan. Iya. Kemudian yang terakhir, apa kontribusi generasi muda dalam menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka saat ini? Untuk pesan pada generasi muda termasuk saya sendiri dalam menerapkan Pancasila adalah yang pertama, kalau kita tahu Pancasila, maka kalau kita mengabaikan hal tersebut itu adalah hal salah. Karena kalau kita sudah tahu tapi kita tidak melakukan, ya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita tidak melakukan. Padahal yang namanya generasi muda adalah penerus dari mereka-mereka yang nantinya akan turun. Jadi bagaimana caranya kita sebagai generasi muda itu mau dibuat menjadi generasi yang gemilang untuk menjadikan bangsa ini juga gemilang, ataukah kita harus menjadi terbelakang dan menjadikan negara kita juga terbelakang. Karena masa depan bangsa kita adalah bagaimana kita saat ini juga. Jadi jika kita menerapkan Pancasila dengan baik dan benar, insya Allah dari kelima sila itu bisa menghidupi kehidupan kita menjadi lebih layak lagi gitu. Kan pertama,
ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita sebagai generasi muda harus saling menghormati kepercayaan masing-masing. Dengan kita menerapkan itu, maka ibaratnya tidak ada kontroversial yang rumit antara umat-umat beragama, karena kita sendiri masyarakat yang banyak dan juga pulau-pulaunya banyak, ibaratnya kota yang padat dan agama yang banyak dianut. Jadi dengan adanya sila pertama, maka akan menjadikan kita lebih damai satu sama lain. Begitu juga dengan sila-sila yang lainnya. Itu yang saya dapatkan juga dari pengalaman saya menjadi ketua PAC dan menjadi salah satu anggota Ormas Masjid yang ada di lingkungan sekitar saya dalam menerapkan sila Pancasila tersebut. Wah, menarik sekali ya. Pengetahuannya Mbak Alvira juga sangat luas. Mungkin dari pesan-pesan yang disampaikan Mbak Alvira ini bisa menjadi pedoman bagi kalian sebagai generasi muda dalam menerapkan sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Begitu saja, terima kasih Mbak Alvira atas partisipasinya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.